Assalamualaikum Karena warahmatullahi wabarakatuh. kemarin beberapa nggih, ada yang izin mungkin nanti bisa minta update dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Yang terhormat Bapak Hamam PSD selaku Ketua LP2M UIN Salatiga, Bapak Ibu dosen dan juga khusus karena hari ini khusus undangannya untuk para peneliti tahun 2023. Jadi termasuk kemarin yang kami WA-kan di grup itu secara umum, kemudian yang kita japri itu untuk para ketua kelompok eh, peneliti tahun 2023. Eh, Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan untuk kita hari ini bisa hadir dalam rangka acara sosialisasi diseminasi hasil penelitian tahun 2023. Kemarin memang ada yang bertanya apa yang harus saya lakukan begitu Pak Ambang. Karena Ya. mungkin tidak membaca undangannya bahwa ini undangan sesi sosialisasi. Artinya Bapak Ibu yang hadir hari ini bukan presentasi hasil penelitian tahun 2023, tapi eh, istilahnya rangkaian acara yang terkait penelitian itu salah satunya adalah diseminasi hasil yang akan diadakan oleh LP2M. Eh, dan sosialisasi ini dalam rangka kegiatan LP2M tahun 2025 yaitu Annual International Interdisciplinary Conference and Research Expo atau ICARE tahun 2025 yang kemarin tahun 2024 juga sudah diselenggarakan dan ini akan diselenggarakan lagi sekaligus mengajak Bapak Ibu para peneliti tahun 2023 untuk ikut serta dalam acara tersebut yang nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh beliau Bapak Hamam. Dan sekaligus acara ini itu sebagai pengingat untuk Bapak Ibu para peneliti tahun 2023 untuk mengecek ulang akun Litab Dimasnya sebagai persiapan penelitian tahun 2026. Karena nanti di akhir 2025 tagihan-tagihan penelitian tahun 2023 akan diminta oleh akun Litab Dimas. Kurang lebihnya seperti itu untuk pembuka. Selebihnya waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Amam untuk acara sosialisasi diseminasi hasil penelitian tahun 2023. Alhamdulillah ini Prof. Miftah sudah rawuh, Mas Miftah. Izin. Mohon beliau memberi arahan dulu. Nanti baru saya untuk sosialisasi ICAR. Monggo, Mas Miftah. Ini Pak Miftah, ini bukan saya. Tapi sepertinya Mas, kemarin aku manggilnya Mas loh. Nah, itu Prof. Miftah. Nah, jadi kan Mas Miftah. tadi beliau WA katanya di Laras Astri atau di mana. eh, Monggo Ini saya Pak Prof ini Miftah. sudah hadir langsung. Monggo, Oke, Prof. mohon Matur untuk nuwun, arahannya Prof Miftah. nggih, mohon maaf, saya masih di Laras Asri ini acara di sini. Langsung saja ya, Pak Hamam dan Mas Miftah. Izin. Nggih, Prof. Monggo, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LP2M, maaf, Pak Kapus dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa melaksanakan sosialisasi untuk percepatan Litab Dimas 2025 dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun.
Atas nama pimpinan, kami mengapresiasi kegiatan yang lebih awal dilaksanakan ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mencapai apa yang kita tuju bersama-sama, yakni Perkin Pak Rektor dan juga target lembaga eh, tentang penelitian Kitab Dimas yang berdampak. Setidaknya dalam konteks ini berdampak untuk sitasi, karena kita memang sedang mengejar target sitasi. Nah, sekali lagi apresiasi untuk LP2M. Kemudian yang kedua, tentu saja kita akan mulai dalam tanda petik sedikit mengencangkan eh, regulasi. Misalnya tagihan-tagihan yang ada di dalam kontrak itu akan kita coba bersama-sama untuk kita patuhi sesuai dengan agian waktu maupun agian mutu dan jumlahnya atau kuantitas dan kualitasnya. Nah, sehingga ini juga nanti akan terkait dengan waktu penyelesaian dari tagihan itu, karena agaknya di Kementerian Agama Pusat, sistem Kitab Dimas kita juga semakin diperketat dengan sistem notis ya, atau red notice bagi yang tagihan-tagihannya belum selesai. Jadi ini adalah langkah bagus, bukan saja untuk memenuhi tuntutan formal, tetapi untuk saling mengingatkan, untuk saling memberi semangat satu sama lain sehingga riset kita bisa selesai. Suara terputus. Ya, sepertinya ada problem Entah dengan koneksi atau sepertinya. sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani bersama-sama. Nah, jadi sekali lagi ini mengingatkan kita bersama untuk terus menjaga melaksanakan kegiatan Kitab Dimas, walaupun kita semua tahu prosesnya kemarin di awal-awal tahun itu ada efisiensi sekitar, kalau tidak salah, sekitar untuk Kitab Dimas itu sekitar 31-32%-an ya, sekitar itu. Nah, tetapi tetap mudah-mudahan outputnya, lalu outcome-nya, lalu juga syukur dampaknya itu akan semakin nyata. Terima kasih Pak Hamam, monggo nanti dilanjutkan. Saya tak melaksanakan tugas selanjutnya di jam 2 atau jam 2 kurang sedikit di FTIK, mewakili Pak Rektor juga untuk kegiatan di FTIK di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, nanti hal-hal yang kurang. Terputus ya, terpental. Nggih, nggih. Tapi sebetulnya tadi sudah closing, Pak. Nggih, nggih. Begitu Pak Hamam, Pak Mas Miftah, saya sebut Mas Miftah ya, Pak Hamam dan Mas Miftah. Kemudian untuk pengantar kami. Hilang lagi Prof. Miftah. Masalah koneksi. Ya, mungkin langsung ke Pak Amam Mawon, karena tadi sepertinya juga sudah ditutup, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Miftahuddin MAG, WR1 UIN Salatiga. Yang kami hormati para guru besar yang alhamdulillah. Sampo Hamam dan Bapak Ibu, mohon maaf. Oh, nggih. Nggih, Prof. Mohon izin ini kami masuk, Prof, nggih. Nggih, matur nuwun. Yang terhormat Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Yang kami hormati para guru besar yang kami lihat. Ini di sini ada Profesor Dr. Mukhlasin MAG, Profesor Dr. Adang Kuswaya, Profesor Dr.
Mubasirun, para dosen senior dan seluruh peneliti, wabil khusus peneliti tahun 2023. Jadi kami sebut ini peneliti 2023, bukan peneliti 2024 atau 2025. Pertama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mempertemukan kita di sela-sela kesibukan kita masing-masing baik sebagai seorang dosen yang melakukan tugas pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Sekali lagi Allah telah mempertemukan dalam momen yang sangat luar biasa pada siang kali ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dan sekaligus insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya fi yaumil qiyamah, fi yaumil akhirah. Amin. Pertama, Bapak Ibu, nanti sebelum Mas Miftah nanti menayangkan call for contribution untuk iCare, kami akan memberikan reason d'etre atau latar belakang kenapa siang ini kita adakan, bahwa merujuk kepada hasil kemarin, yaitu pemeriksaan dari Irjen, ada beberapa pertanyaan yang melekat dan kemudian masih kita ingat, dan siang hari ini menjadi tindak lanjut salah satu rekomendasi dari pertemuan Ijen. Memang berdasarkan kontrak dan tagihan penelitian tidak disarankan atau di situ tidak ada tagihan yang berbunyi expose. Paling hanya yang diminta adalah summary, misalnya logbook, kemudian publikasi, kemudian laporan keuangan dan laporan penelitian. Tetapi fakta di lapangan ketika Irjen kemarin hadir, bahwa mereka juga menanyakan misalnya ada enggak expose hasil riset, ada enggak misalnya sosialisasi riset yang kemudian dibahasakan secara gampang, populer, dinikmati oleh publik. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu di luar persiapan kita, yang kemudian memberikan rekomendasi supaya diadakan ekspos secara tahunan. Begitu kira-kira arahan Pak Rektor. Nah, tahun kemarin iCare yang pertama itu belum ada kata A-nya, baru IICARE itu, Interdisciplinary International Conference and Research Expose. Nah, karena berdasarkan temuan dari Irjen dan arahan Pak Rektor, dan juga dengan dana yang terbatas kemarin hasil relaksasi atau hasil efisiensi itu, maka kemudian kita adakan dalam waktu yang sangat mendadak dan sangat mepet. Nah, tujuan utama iCare ini memang target dan segmen yang mau kita bidik adalah memberikan ruang kepada para peneliti. Pertama adalah expose, meskipun itu tidak tidak diminta di dalam kontrak penelitian, tetapi teman-teman Bapak Ibu nanti diminta untuk presentasi secara elegan dengan waktu yang terbatas di forum iCare yang akan dikomandani oleh Pak Faisal selaku kapus Rumah Jurnal dan Penerbitan. Jadi kapan itu nanti akan kami sampaikan di belakang. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kemarin di dalam Irjen itu juga menanyakan misalnya ada enggak penelitian yang langsung memberikan dampak kepada perusahaan, kepada sekolah, kepada industri misalnya. Nah, ternyata kemarin salah satu kita alhamdulillah ada 6 penelitian dari UIN Salatiga. Salah satunya saya masih ingat adalah penelitiannya Bu Husna, misalnya Prof Dion, itu penelitian yang bisa, ada Pak Saifuddin dari FEBI. Pokoknya kemarin kita punya data itu ada 6, di mana penelitian-penelitian itu bisa digunakan langsung oleh masyarakat, dan ada yang dibikin menjadi semacam rekomendasi untuk perusahaan atau industri. Nah, itu teman-teman, sehingga tujuan iCare ini sungguhnya adalah memberikan ruang, tidak perlu ke luar negeri, tidak perlu keluar kota, supaya teman-teman nanti tidak menumpuk hasil penelitiannya, tidak hanya terekspos di penerbitan, tapi juga bisa disosialisasikan kepada kolega sesama peneliti di UIN Salatiga. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, lalu kapan tema dan kegiatan dari iCare tahun ini? Pertama, temanya adalah Approaches to Sustainability, Bridging Science, Society, and Culture. Mungkin bisa ditampilkan tadi, Mas, bisa saya sampaikan. Nah, ini aja untuk mengingatkan kembali, saya sudah terima kasih kepada Pak Faisal yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan semua konsep dan intent sejak bulan Juni kemarin untuk tulisan-tulisan yang akan dipublish di Scopus. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, secara praktikal sudah disinggung oleh Pak WR1, tahun ini Kapus, ikunya Pak Rektor yang dikomandani oleh leading sektornya LP2M spesifik, ini ditangani oleh Pak Faisal, itu UIN tahun ini harus memiliki publikasi dengan berbagai kategori indeksasinya atau rekognisinya, itu 445 judul artikel. Nah, insya Allah dengan adanya iCare dan penelitian Bapak Ibu itu nanti akan bisa menambah jumlah penerbitan di tahun 2025 ini yang kita target 445. Kapan kegiatan ini akan dilaksanakan Bapak Ibu? Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 3 dan 4 November 2025. Jadi 3 dan sampai 4 3 sampai 4 November 2025. Kemudian ini saya akan membacakan yang sudah ditulis oleh Pak Faisal di grup dosen kalau tidak salah. Nanti Bapak Ibu bisa scroll lagi. Pertama, untuk submission full paper itu 22 Oktober, kemudian editorial check dan peer reviewer itu 24 dan 31 Oktober 2025. Conference date 3 sampai 4 November. Nah, pengumuman notification-nya nanti 30 November dan terakhir revisionnya 29 Desember. Ini yang kemudian yang akan kita upayakan untuk terbit di Scopus 2026. Nanti tentu akan ada bimbingan yang akan dilakukan secara intens oleh Pak Faisal. Bagaimana dengan target-target yang non-Scopus, misalnya Sinta 2, Sinta 3. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Faisal. Nanti kita akan lokalisir Bapak Ibu untuk teman-teman yang belum publikasi di penelitian 2023, itu kan akan ditagih oleh Irjen di 2026. Maka minimal di akhir tahun ini penelitian 2023 minimal kita sudah submit. Nah, bagi teman-teman yang Bapak Ibu, saudara-saudara para guru besar dan semua yang hadir dan rawuh di forum ini supaya mengurangi tensi, ketegangan dan kerepotan kapus penelitian, itu mohon nanti misalnya Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ketika belum melakukan publikasi supaya menghubungi Pak Faisal dan Pak Miftah. Nanti akan kita pandu, kita dampingi supaya Bapak Ibu minimal bisa submit. Dan Alhamdulillah kemarin kita bisa melakukan banyak hal ketika perbaikan laman Litab Dimas itu. Terima kasih Pak Miftah, Pak Faisal. Beberapa dosen kemarin kan banyak mendapatkan red notice di dalam laman Litab Dimas itu. Tetapi karena kesabaran Pak Miftah, Kapuslit, dan kesabaran Pak Faisal, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu dosen yang mengalami kesulitan untuk mencari jurnal supaya semua tagihannya terpenuhi sehingga red notice-nya hilang. Alhamdulillah kemarin bisa terbantukan dan terselesaikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, saran saya supaya terutama bagi Bapak Ibu, ini sebentar sebelum ke conference topik, siapa yang akan hadir di dalam konferensi ini? Pertama adalah Profesor Nasir Muhammad Arif dari Cairo University, dari Egypt. Kemudian Mr. Theopal Rwangwa, Embassy of Rwanda. Profesor Maila Dania Rahim, ini adalah mentor kita yang membantu penulisan supaya kita bisa terekspos, tulisan-tulisan kita terindeks Scopus melalui Tandef maupun dari satu lagi apa Pak Faisal? Tandef itu Tyler and Friends ya, satu apa itu? AIP, Pak. AIP AIP ya, betul. AIP itu apa Pak? American
Physics Proceeding, AIP. Oke, jadi yang lebih ke sains ya. Ya, sains fisika, Pak. Ya, Fisika sains yang fisika. sosial. Ya, terutama. Terima kasih Pak Faisal. Jadi yang saya mengikuti itu kan Tandef itu sama Pak Faisal dan alhamdulillah kita ada sekitar 10 sampai 20 slot yang kita sediakan dan insya Allah nanti teman-teman ketika tulisannya bisa masuk di situ Pak Faisal atau lembaga melalui Pak Faisal nanti akan membantu sekitar 5.500.000 untuk penerbitan dan tidak dipotong dari penelitian tapi memang sudah kita disediakan oleh kampus. Nah, tema-tema bagi Bapak Ibu yang ingin dimuat di Scopus itu ada intinya mohon Bapak Ibu interdisiplinary, kemudian pendekatannya, kemudian tema-temanya adalah dikaitkan dengan SDGs. Monggo itu sebenarnya ada berapa Pak Faisal? 15 atau 17 itu? Ada 17, Pak. 17 poin. Ya, Ada 17 poin SDGs, tapi kita hanya milih 15 ya. Ini saya Ya, itu yang bacakan. Pertama adalah Sustainable Development Goal in Practice, Green Innovation and Emerging Technologies, dan Climate Change and Mitigation. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek di grup PNS itu sudah kita share semuanya, Cultural Dimension. Oh ya itu ada itu, terima kasih. Kemudian Climate Change Mitigation Adaptation, Cultural Dimension of Sustainability. Yang kelima adalah Sustainable Education and Pedagogy. Nomor 6 adalah Health, Well-being and Sustainability. Kemudian ini mungkin untuk teman-teman Febi, Sustainable Business, Finance and Economic. Kemudian Food Security and Agricultural Sustainability. 9 ini adalah bagi teman-teman penelitian kebijakan, Policy, Governance and Justice in Sustainability. Kemudian 10 adalah media, ini teman-teman dakwah mungkin ya, Media, Communication and Public Awareness for Sustainability. 11 adalah Sustainable Architecture and Urban Planning. 12 adalah Water, Energy and Resource Management. 13 adalah Interdisciplinary Research Method for Sustainability. 14 adalah Youth Activism, Leadership and in Sustainability. 15 adalah Art, Humanities, and Creative Approaches to Sustainability. Nah, ini tema-tema bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin masuk ke tema-tema SDGs dan insya Allah tulisan Bapak Ibu nanti akan dipublish. Jumlah penulisnya kalau tidak salah bisa sampai 7 orang. Salah satu penulisnya adalah untuk salah satu penulisnya harus ada yang dari luar negeri, kira-kira begitu. Nah, sekarang fee-nya berapa Bapak Ibu? Ini sangat murah. Pertama, nanti mohon didorong mahasiswa-mahasiswa yang kelihatan auranya aura akademisi dan kritis dan kepingin berkembang, bisa didorong untuk menjadi peserta. Dan mereka bisa mendapatkan pengalaman, lingkungan, kenalan, milieu, dan ambience yang sangat bagus untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap dunia akademis. Bayarnya 150 dengan fasilitas adalah 2 kali makan siang, 4 kali snack, kira-kira begitu, cafe break. Dan tentu sertifikat internasional. Ini kan sangat penting untuk membantu adik-adik yang masih kuliah, terutama yang SKK. Itu yang mau conference yaitu yang atas itu presenter, yang dosen nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak bisa hadir nanti bisa presentasi dengan Zoom. Tidak. Nah, tetapi Bapak Ibu bayarnya tetap sama. Jadi rawuh dengan fasilitas 2 kali makan siang. Kemudian 4 kali coffee break. Nah, kira-kira begitu. Itu bayarnya tetap 250. Nah, ini murah sekali dosen UIN Salatiga. Kalau dosen umum, nah itu adalah 350.000. Mereka baik hadir maupun presentasi secara Zoom atau daring mereka akan tetap kita kenakan. Nah, kalau hanya menjadi peserta mahasiswa 100, dosen 200 dan dosen umum itu 300. Kalau hanya ingin datang, melihat dan mendapatkan sertifikat tanpa harus presentasi. Nah, itu ada nomor kontak dan lain-lain.
Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, saya kan tidak tagihannya tidak Scopus. Nah, kira-kira begitu. Nanti di akhir Pak Faisal bisa nambah, saya tak fokus ke penelitian. Nah, misalnya gini Bapak Ibu, sudah saya singgung tadi. Pak, bagaimana kalau tagihan di dalam riset saya itu tidak meminta Scopus, tetapi saya ingin datang. Monggo itu malah kita haruskan, kita dorong supaya riset Bapak Ibu yang susah payah, yang memeras keringat dan waktu tenaga bisa didesiminasikan, bisa di-share, bisa diketahui banyak orang di forum ini minimal, dan insya Allah nanti akan kita buat pemberitaan secara memadai sehingga ketika nanti tahun depan 2026 antara bulan Maret sampai misalnya ya Agustus gitu kira-kira ketika ada pemeriksaan maka eviden-eviden itu telah kita miliki sehingga memudahkan bagi kami terutama lembaga untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kontribusi kita sebagai dosen peneliti untuk berkontribusi kepada masyarakat umum. Nah, secara umum itu sih Bapak Ibu, monggo berkenan hadir. Nah, nanti yang bagi beberapa pimpinan yang hadir mungkin juga akan kita fasilitasi nanti beberapa signing MOU, misalnya dengan Egypt atau misalnya dengan Kedutaan Besar Rwanda. Kenapa kita memilih Rwanda? Kebetulan Rwanda menurut UNESCO saat ini sudah menerapkan sistem pemerintahnya dengan standar SDGs. Nah, sekarang termasuk negara yang paling maju di Afrika dalam konteks SDGs ini menurut UNESCO adalah teman-teman membuat rekognisi, mendapatkan rekognisi Rwanda sebagai kota yang eh, ter yang berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kira-kira seperti itu, kami membuka tentu pertanyaan dan lain sebagainya, termasuk ketika nanti ada tambahan secara teknis, Pak Faisal bisa membantu atau ada informasi saya yang kurang lengkap bisa dilengkapi, dan jika ada yang kelebihan mungkin perlu diklarifikasi. Terima kasih untuk pengantar. Nanti diskusi akan dipandu oleh Pak Miftah. Jika Pak Faisal akan menambahkan, kami persilahkan. Saya kembalikan pada Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamam atas paparannya dan juga arahannya. Pak Faisal, mungkin ada tambahan Pak terkait acara II, panjang tulisannya Pak, I care begitu nggih, I yang care yang gitu gampang, aja. tahun 2025 yang rencananya mengundang Bapak Ibu peneliti tahun 2023 untuk eh, salah satunya membantu publikasi, karena untuk tagihan Letap Dimas itu ada yang dia Sinta dan ada yang Scopus. Kalau yang Sinta itu akan ditagih di akhir 2025 ini sebagai syarat penelitian 2026. Kalau yang Scopus itu karena 3 tahun biasanya itu ditagih di akhir 2026. Dan acara iCare ini menjadi salah satu solusi bagi terutama yang Scopus dan belum dapat tempat untuk publikasi, itu kemudian bisa menjadi salah satu alternatif. Monggo Pak Faisal, jika ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Pak Hamam, PhD, Mas Miftah, ME atas kesempatannya. Jadi untuk bapak-bapak yang tertarik untuk terbit di proceeding yang terindeks Scopus ini, untuk yang Tandef online atau Taylor Francis itu memang harus disesuaikan dengan SDG tadi. Saya hanya mengulang dari Pak Hamam yang disampaikan. Ya, nanti kita bekerja sama dengan Prof. Maila Dinia dari UIN Jakarta bersama timnya yang akan membuat pengecekan. Jadi kalau yang Taylor Francis itu hanya 4 sampai 6 halaman ya.
Kalau yang biasa bikin disertasi 300 halaman pusing ya. Ya, jadi tulisan yang banyak, laporan yang banyak dibuat hanya 4 sampai 6 itu sudah termasuk referensinya. Termasuk daftar penulisnya, kalau penulis bisa sampai 7 orang dan afiliasinya itu kan panjang ya itu nulisnya tuh. Halaman pertama penuh dengan nama itu. Ya, jadi kemudian sudah ada template-nya tinggal diikuti begitu. eh, yang memungkinkan bagi kita terutama dari sosial humaniora memang lebih banyak ke tanduf tadi yang Taylor Francis gitu. Eh, jadi nanti dimungkinkan akan ada artinya ketika dalam perjalanan ketika submit setelah submit nanti ada walaupun sudah presentasi masih perlu ada revisi-revisi. Nah, itu yang sangat diperlukan, artinya bukan berarti ketika submit langsung keterima, tapi ada proses perbaikan. Nah, kebetulan dari timnya Prof. Maila sangat helpful untuk membantu kita untuk yang penting manut dengan itu. Misalnya di abstrak itu poin SDG mana yang diambil, misalnya ada education for all misalnya, nah itu masuk education. Ada yang tema lingkungan ya, misalnya ecological aspek misalnya. Jadi atau food security misalnya. Nah, itu nanti bisa dilihat karena 17 poin itu sangat luas ya. Jadi bisa mencakup bidang-bidang yang kita miliki itu bisa masuk di situ. Oke. Mengatakan itu saja Pak Miftah. Jadi kalau Sinta berarti Sinta 2 ya. Sinta berapa itu Pak Miftah? Yang tagihannya itu Sinta berapa itu? Yang diperlukan. Sinta 2, 3, 4 atau Sinta berapa? Kalau Ada range-nya untuk enggak itu? Juknis 2023 nanti saya perlu cek ulang lagi, Pak. Termasuk nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu peneliti 2023. Iya. Termasuk nanti Bapak Ibu sekalian juga cek di akun Litar Dimas terkait tagihan-tagihan tersebut. Nah, kalau misalnya kita melihat Juknis Iya. yang 2025 itu kan memang ada apa namanya variasi tagihan. Ada yang Sinta 5, 6, ada yang Sinta 4, ada yang Sinta 2, 3, dan juga Scopus. Jadi nanti kita akan cek ulang. Tapi umumnya untuk Oh, yang penelitian-penelitian yang dia apa namanya tingkat nasional internasional itu memang tagihannya Scopus dan waktu terbitnya itu kan 3 tahun dari penelitian itu. Kalau penelitiannya iya. 2023 berarti tagihannya akan muncul itu di akhir 2026 untuk yang Scopus. Kalau yang untuk Sinta berarti akan muncul tagihannya di 2025 ini. Dan ini kan masih ada waktu November, Desember, Oktober, November, Desember, 3 bulan. Dan saya pikir itu cukup untuk Bapak Ibu mengecek ulang dan mempersiapkan sambil multitasking yang lain karena pekerjaannya tentu banyak Soalnya aja eh, bingung di mana. sampai di akhir Nah, itu Mas Riz 2026 itu. sampai sabar sampai seperti itu. Jadi selanjutnya monggo Mas Sulis untuk Sambil kuliah ini seperti memandu apa namanya? Pak Nurwanto ini guys, bentar. Arif ya, Pak Nurwanto. Nurwanto itu. Pak Saya apal Nurwanto. suaranya. Tapi kok namanya nggak ada. Enggak, udah sudah di-mute. Oh, enggak. Enggak. Ngoten Pak untuk tagihannya. Nah, ini langsung saja ke untuk supaya Baik, lebih fokus langsung ke sesi pertanyaan Pak Hamam, ya Pak baik. Faisal. Saya respon, Mas. Jadi gini Bapak Ibu, saya akan sedikit berbagi eh, sharing dengan Irjen kemarin. Jadi setelah misalnya kami dicek gitu di beberapa sama Pak Kapuslit gitu, dicek administrasinya, kontraknya, perjanjiannya, laporannya. Tentu laporan kita pilih yang bagus-bagus, kita sampel yang bagus-bagus dan itu masih di hari kedua ada pertanyaan gini, Pak, ada enggak misalnya yang terkait dengan penelitian berdampak? Nah, itu kan tidak ada di kontrak itu misalnya.
Terus ada enggak Pak penelitian yang dibikin policy brief gitu? Ada enggak Pak penelitian yang dimanfaatkan langsung oleh industri dan macam-macam? Itu semua di luar kontrak kita. Nah, untung Pak Kapuslit itu selalu merujuk bahwa ya kita menggunakan pedoman penelitian dan kemudian menggunakan Litap Dimas itu, BUPTN itu. Nah, tetapi ada sisi-sisi yang logis ketika mereka menanyakan itu. Misalnya jangan sampai negara itu membiayai dengan dana sebesar itu, misalnya miliaran, itu juga logis. Misalnya penelitian ini pernah tidak dibaca orang, penelitian ini pernah tidak dipresentasikan. Sesungguhnya lebih kepada tidak wajib dan pendekatan fikih gitu ya, sunnah, mubah. Nah, tidak begitu, tapi di sesi siang ini kami memang mendorong sebaiknya bapak-bapak bisa melakukan expose atau presentasi atau monggo nanti difasilitasi forum oleh Pak Faisal iCare itu untuk bisa hadir dan nanti akan ada hari pertama itu adalah pakar-pakar yang akan sharing terkait riset-riset mereka. Nah, kemudian nanti hari kedua itu pakar-pakar internal dari kita yang akan menyampaikan expose hasil riset kita. Minimal nanti ada 3 ruangan. 3 ruangan itu A, B, C, dan D. Nanti pakar-pakar itu akan kita minta kita bagi menjadi 3 ruangan untuk memberikan feedback. Jadi memang betul-betul nuansanya nuansa akademis, tidak seremonial. Itu bagi teman-teman yang sudah publikasi. Nah, apalagi yang belum publikasi, tentu kami senang karena kami akan tahu lebih awal bagi yang belum publikasi, sehingga kami nanti Kapuslit sama Pak Faisal akan melakukan mitigasi supaya Bapak-bapak di tahun 2026 nanti semua itu minimal sudah submit. Nah, itu minimal. Eh, Sedikit kami buka nih, terpaksa, tapi saya tidak akan menyebut nama. Nah, kemarin sebenarnya itu temuan Irjen itu ada 5 peneliti yang tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian di Litap Dimas juga sudah red notice, sehingga sesungguhnya ketika ada pengumuman-pengumuman yang dilakukan di grup itu kadang tidak mempan untuk dosen-dosen yang memang memiliki problem-problem secara khusus. Dan itu alhamdulillah kemarin di temuan itu akhirnya red notice itu tidak masuk di dalam temuan Irjen karena memang kita yang menggunakan pedoman dan pedoman terutama pedoman penelitian itu, sehingga yang kita juga bisa berargumen di penelitian 2022 itu kan penelitiannya juga penelitian yang recovery dari COVID ya, banyaklah yang kita jadikan argumen sehingga 5 peneliti ini akhirnya ya cukup kita selesaikan. Nah, kira-kira begitu. Tapi untuk penelitian 2023 arahan dari Pak Rektor Pak WR1, nanti insya Allah kalau di 23 ini mitigasi kita belum berhasil ya, alhamdulillah kita sudah membentuk komite etik di dalam penelitian ya, nanti akan kita panggil seperti kemarin ketika kita memperbaiki memperbaiki akun ya di Litap Dimas untuk menghilangkan red notice kemarin. Jadi itu agak agak panjang jawaban saya. Pendeknya begini, mohon Bapak Ibu berkenan. Nah, syukur-syukur nanti setelah Bapak presentasi expose membuat berita dan kemudian dimuat di berita UIN atau di berita LP2M. Nah, itu kira-kira ketika nanti ditanya mana contoh expose, mana contoh publikasi yang disampaikan kepada publik, ya, mana risetnya, itu kira-kira kita bisa menggunakan klik-klik link itu, dan dengan ada link-link seperti itu, biasanya Irjen sudah cukup memahami bahwa kita memenuhi standar penelitian yang diharapkan oleh pemerintah. Matur nuwun. Jadi jangan didekati fikih wajib dan tidak wajib, tapi lebih kepada rekomendasi mengajak supaya teman-teman berkesempatan untuk sosialisasi atau ekspos hasil penelitiannya. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mas Miftah. Terima kasih Pak Anam. Sekaligus Bapak Ibu menjawab tadi pertanyaan yang dilewatkan ke saya dan saya posting di
apa namanya, chat itu, bahwa tadi fikihnya bukan fikih wajib tidak wajib, tapi fikihnya adalah fikih untuk diseminasi. Artinya kalau yang sudah publish, misalnya itu sudah publish di Sinta 2 dan diminta untuk bisa juga ikut eh, sharing apa yang sudah dihasilkan itu ke publik yang lebih luas lagi, lewat salah satunya lewat acara iCare ini. Nah, artinya kalau sudah publish, mungkin nanti bisa dibantu Pak Faisal. Kalau sudah publish, tentu kan hanya ikut di sesi presentasi dan diseminasinya gitu Pak. Nggih. Apakah Nggih, juga nggih. Nggih, eh, nanti di catatan timnya Prof. Maila ada catatannya itu. Sudah submit duluan itu atau sudah. Nggih, nggih. siap. Artinya kan nanti ada catatan tambahan bagi yang sudah publish, berarti tidak akan diikutkan dalam publikasi yang dikelola oleh Pak Faisal, tapi diminta untuk bisa ikut presentasi di acara tersebut supaya lebih banyak orang yang bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan dari hasil penelitian tahun 2023. Monggo Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan kita masih punya banyak waktu. Bisa ditulis di chat box atau mungkin bisa tunjuk tangan dan bisa mengajukan pertanyaan langsung. Ini di pertanyaan yang kedua ini, maaf mungkin saya tadi ketinggalan. Apakah artikel untuk acara ini tema judul harus penelitian 2023? Karena tema utama penelitian 2003 sepertinya belum begitu berkaitan dengan SGD. Baik, saya jawab Mas, matur nuwun. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Kalau yang yang mau ke Scopus tentu memang harus SDGs. Jadi dihubungkan SDGs. Nanti secara teknis kita tulis saja. Misalnya saya kemarin juga kesulitan itu menuliskan bahasa Inggris, kemudian dikaitkan dengan SDGs. Kira-kira ini SDGs yang keberapa yang pas. Nah, ternyata saya mengikuti forumnya Prof. Maila itu ternyata ketemu gitu. Oh ini Pak sampai SDGs 4 atau SDGs 5 untuk quality of education misalnya gitu. Dan alhamdulillah cukup mencerahkan. Jadi begitu. Nanti teman-teman yang mau Scopus ikuti saja. Tapi mungkin tidak tahun ini ya Pak Faisal ya. Ya, karena yang Prof. Maila yang untuk tahun ini kan sudah ditutup per tanggal 15 kemarin. Monggo Pak Faisal. Kapan kira-kira terbitnya yang Scopus Pak terutama? Yang tahun terbit tahun ini sudah apa belum? Kemudian yang terbit 2026 gimana tahapannya? Monggo Pak Faisal. Biasanya kalau yang Sukawis tahapannya 6 bulan berikutnya, Pak. 6 bulan berikutnya. Jadi kalau akhir akhir 2025 nanti ya pertengahan 2026. Jadi kira-kira 6 bulan itu dalam format e-book proceeding, tapi nanti masing-masing judul dan nama itu ada link yang bisa kalau di Orchid ID, Google Scholar itu ada per papernya itu bisa muncul. Jadi nggak gelondongan gelondongan yang keluar editornya bukan, tapi dari Prof. Maila kira-kira 6 bulan, Pak. 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau akhir akhir tahun ini berarti nanti tahun depan pertengahan tahun. Baik, nah itu Prosesnya nanti mengikuti dari Prof. Maila nanti ada catatan-catatan. Jadi intinya siap siap merevisi ketika ada catatan dari tim penilai. terus berikutnya kabar baiknya karena terlambat. Awalnya kan memang mau dipotong dana penelitian. Terus saya bilang itu kan call kodim Pak Rektor, Mbok bikin call jadid gitu. Saya bilang gitu. Gimana? Ya kalau bisa dibantu. Dan Pak Faisal juga selalu memberikan dorongan supaya lembaga itu memberikan bantuan. Jadi
Saya ulang, jadi insya Allah teman-teman yang akan publikasi di Proceeding dan Terindeks Scopus ini nanti kampus melalui Kapus Rumah Jurnal dan Penerbitan akan kita anggarkan satu judul dengan komposisi penulis 7 orang. Salah satunya adalah dari penulis dari luar negeri. Itu insya Allah per judul itu 5.500.000. Jadi tidak perlu dipotong oleh penelitian lagi, dan yang untuk 2026 juga akan kita upayakan. Berapa judul untuk tahun ini? Tahun ini nggak banyak karena memang sudah kemarin berapa Pak bisa dilaporkan yang sampai tanggal 15 dari penulis dalam? Ada 20, Pak. 20 paper. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sementara 20 paper. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Ketekunan Pak Faisal mendampingi teman-teman yang akan terbit di 2025, tulisan terindeks proceeding oleh Tandef, ada sekitar 20 penulis dari dalam, dan monggo yang akan hadir untuk di ICAR 2025 tadi sudah sampaikan oleh Pak Faisal, insya Allah akan diterbitkan di tahun depan dalam waktu sekitar sampai 5-6 bulan. Dengan insya Allah nanti juga tahun depan akan kita upayakan bantuan penulis dari Kapus Rumah Jurnal dan Penerbitan. Demikian, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Hamam. Dari Pak Farhani ini pertanyaannya mirip dengan yang sebelumnya. 2023 ini sudah terbit di Scopus dan Buku. Jadi artinya kalau misalnya ikut acara itu Pak, ini hanya sifatnya presentasi saja untuk ikut di desiminasinya. Mengatakan Pak Farhani. Kemudian jika tulisan saya sudah diterbitkan di jurnal internasional tapi tidak Scopus, apakah bisa di-recycle untuk diarahkan ke Scopus? Nah, ini punyanya Pak Wijiswarno. Kalau tulisan itu monggo Pak Faisal yang otoritatif Pak, monggo. Maaf, pripun tadi saya Ya, ini saya Mas Miftah membaca pun tadi. pertanyaan di chat box, Pak. Punyanya Pak Wijiswarno. Jika tulisan saya sudah diterbitkan di jurnal internasional, tapi tidak Scopus, apakah bisa di-recycle untuk diarahkan ke Scopus? Ya, kira-kira bisa diparafrase tidak itu? Diparafrase tidak. Karena kalau dengan tulisan yang sama, nanti kan tetap terdeteksi plagiarismenya itu kan jadinya. Nah, deteksi plagiarismenya itu yang bermasalah karena tulisan yang sama nanti akan muncul di Google Scholar, akan di Semantic Scholar, di mana-mana. Jadi saya kira mencari judul lain aja, judul atau topik lain aja. Kalau topik yang sama itu berarti harus ini ya, kalau parafrase harus 80% gitu, atau 90% itu tuh berat sekali malah memparafrase tulisan sendiri kan. Ngaten. Jadi saya usul mencari topik yang lain aja karena banyak juga masalah yang bisa diteliti. Iya. Ngaten, Mbak. Iya. Artinya kan kalau misalnya ditwist dan belum bisa mungkin karena waktu, Pak, itu kan bisa ikut di sesi presentasinya saja ya. Dengan topik Kalau yang recycle sudah berarti terbit kan itu. deteksi plagiarisme kan jadi ini kan susah kan? Deteksi plagiarisme itu loh. Jadi harus memparafrase mungkin sampai 80%, 90% itu kan lebih berat daripada nulis yang baru malah menurut saya. Itu memparafrase pikiran sendiri itu kan ya malah susah. Nah, izin Pak Fai. Mungkin gini Pak Fai, maksud saya datanya itu menggunakan data itu, tetapi tulisannya itu bisa dijadikan judul lain, gitu. Tapi datanya data itu gitu. Jadi yang sama mungkin Ya, datanya. atau mungkin boleh jilid 2, mungkin judulnya ada revisited gitu ya, revisited. Jadi ini memang ini pemikir kelas berat. Jadi kalau ide itu tidak selesai di satu ide, harus ada ide tambahan, itu levelnya gitu. Ngaten Mbak.
Kayaknya data yang sama itu kira-kira interpretasinya berbeda atau gimana? Atau interpretasi lanjutan layer. akan bisa berbeda karena itu kan belum ada kaitannya dengan SDGs yang diterbitkan Oh ya. pertama itu kan belum ada SDGs-nya. Nah, dan kemudian yang data yang sama itu dikorelasikan dengan SDGs gitu kan. Artinya pasti beda. Secara substansi beda, tapi secara data mungkin sama. Jadi, jadi data yang sama nanti dikaitkan SDGs, kemudian mungkin ada triangulasi metodenya atau tekniknya Ya, atau teorinya, theoretical background-nya berbeda ya, analisis yang berbeda atau lebih mendalam dari yang sebelumnya, kan, Mbak. Jadi mungkin bisa alternatif approach yang lain atau layer berikutnya. Jadi kasih judul revisited, Pak. Jadi kayak nggak selesai gitu loh. Pemikiran yang awal tuh nggak selesai, terus tapi nggak selesai, harus postdoc gitu loh, gitu. Ngeten, Pak. iya. Mungkin jawaban Pak Faisal sekaligus juga menjawab pertanyaannya Mbak Husna. Jika tema topik SDGs tapi muncul tidak persis dengan judul penelitian atau irisan, apakah juga masih diizinkan mencoba diarahkan ke Scopus? Mungkin ini juga mirip dengan pertanyaannya Pak Wiji, nggih. Apa namanya? Dengan satu topik kemudian dipecah jadi beberapa tulisan begitu. Nggih. Ya, memungkinkan itu, Mas, memungkinkan. Nggih. Terus ini punyanya Mbak Ute ini saya sudah mendaftar iCare. Wah, ini aktif sekali habis dari elit terus daftar iCare tulisannya banyak. Kayaknya mahasiswa S3 mau lulusin. Tulisannya banyak. Eh, namun bukan hasil riset 2023. Jadi sudah daftar di iCare tapi bukan hasil riset 2023. Eh, dengan rekomendasi apakah saya juga harus mendaftar lagi untuk presentasi riset 2023? Monggo Pak Anam. Ya, terima kasih. Intinya tidak harus, Bu, karena kita prinsipnya ya dipermudah. Tapi ketika andai nanti ada pertanyaan, Bu, untuk penelitian 2023 sudah pernah diekspos di mana? Siap-siap aja nanti, hanya problem etik personal. Jadi tidak hitam putih. Nggak apa-apa, monggo, jangan submit yang baru lagi. Eh, ini hanya yang Jadi belum topik aja. yang sama dikembangkan itu ya. Nggih. Nggih. Nonton Mbak Ute. Berarti cukup presentasi satu saja. Nanti apa namanya yang riset 2023 mungkin kan sudah dipresentasikan di tempat lain. Jadi eh, tidak perlu double untuk dua presentasi di acara ini. Monggo Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau tunjuk tangan langsung. Untuk pendaftaran terakhir kapan Pak Faisal? Mungkin bisa diulang lagi apa namanya timelinenya karena mungkin ada yang terlambat tadi. Ya, tanggal sebentar aku dewe ya. Sambil saya share Dua. yang tadi nggih Pak. Nggih. Sekedar tanggal 24 ya. Nah, saya harus lihat flyer itu, Mas. Bentar, flyer. Ini saya udah share screen kelihatan Itu sudah, betul Pak. nggih, Pak? Pak Faisal. Nggih. 24 Oktober. Oke. 22 Oktober. 2 Oktober full submission, kemudian nanti konferennya 3 sampai 4. Nanti revisinya akhir Desember. Okay. Nanti itu ada cek editorial sampai Oktober, 31 Oktober itu. Notifikasi 30 November, terakhir 29 Desember. Katen. Nggih. Intinya Nah, yang untuk penting
ini Pak untuk apa namanya tadi nggih kasus yang sudah terbit terus submit full paper kemudian untuk menandai bahwa itu misalnya tidak request untuk lanjut ke apa namanya penerbitan Scopus karena hanya presenting dan ikut diseminasinya itu apakah ada catatan khusus atau kolom khusus begitu Pak? Nanti diarahkan ke proceeding iCare kita. Kan ada yang proceeding yang ber ISBN, ber ISSN, ya. Dan jadi kalau memang tidak ingin mengikuti yang Scopus, nanti diarahkan ke jurnal-jurnal di kampus kita atau ke proceeding ISSN. Kita punya iCare yang tahun lalu itu bisa untuk menampung tulisan-tulisan yang tidak ke Scopus. Ya. Yang ini tadi Pak, kalau masih ditampung di proceeding itu kan, padahal tadi kan ada yang beberapa sudah terbit Pak, itu pripun? Kalau sudah terbit berarti tinggal diseminasi aja, Oh, maksudnya. nggih. Tapi Ya presentasi aja, Pak. tetap submit full Seminasi paper nggih. aja. Ya, tidak harus full paper, malah mendahului yang lain malah bagus nih. Kalau sudah Nggih. terbit nggak apa-apa. Yang penting presentasinya toh. Acara itu kan expo itu diseminasinya yang penting. Nggih. Berarti kan nanti di submisinya kan tidak harus full paper ngoten Pak. Oke. Tidak harus full paper bagi yang sudah terbit ya, sudah terbit, sudah. Ini full Nggih. paper itu hanya untuk yang memang belum terbit gitu. Oke. Oh, nggih. Nggih, matur suwun Pak Faisal. Oke. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu Pak Hamam, Pak Faisal, apakah Cukup, Mas. kita akan full complete sampai jam 3 Cukup. atau masih eh, ada satu dua kalau misalnya masih ada mungkin kita bisa tampung kalau enggak berarti bisa kita tutup ngoten Pak Hamam. Nggih. Baik, saya tutup, Mas. Highlight sebentar. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kerawuhannya. Kami mengucapkan terima kasih yang apresiasi yang sedalam-dalamnya atas kerawuhan jenengan. Alhamdulillah sampai terakhir tadi 51 ini terpental satu izin mungkin Prof Miftah buka acara. Intinya bagi semua Bapak Ibu yang sudah terpublish, tagihan semua sudah terpenuhi, mohon nanti difasilitasi Pak Faisal mungkin PPT dulu bisa dipresentasikan. Intinya hanya expo-nya itu loh, exposure-nya itu Bapak Ibu mengalami salah satu proses yaitu setelah meneliti, menulis laporan, Bapak Ibu juga berkesempatan berbagi ilmu yang telah dimiliki kepada publik. Syukur-syukur dibuat berita. Sehingga ketika 2026 ada Irjen menanyakan tentang impact dari penelitian para dosen, minimal kita sudah melakukan expose kepada publik melalui iCare itu. Dan insya Allah iCare ini akan menjadi forum tahunan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Kapus Lid, terima kasih Pak Kapus Rumah Jurnal dan Penerbitan dan semua guru besar yang masih stay menemani dan para peneliti 2023. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Pak Miftah untuk ditutup. Nggih. Terima kasih Pak Hamam untuk highlight yang sudah diberikan. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan dari awal hingga akhir dan mohon nanti untuk bisa ditindaklanjuti. Di surat kemarin yang saya share Bapak Ibu di grup dosen itu sudah ada lampiran flyernya, jadi Bapak Ibu bisa cek timeline di situ. Termasuk yang saya kirim lewat Japri kepada Bapak Ibu Ketua Peneliti itu juga di lampirannya juga ada flyernya, jadi bisa dicek ulang di lembar undangan tersebut. Selebihnya nanti tinggal mempersiapkan diri bagi yang sudah publish, berarti menyiapkan diri untuk presentasi, mendaftar dan presentasi. Yang belum nanti bisa dibantu untuk publish di Proceeding dan jurnal-jurnal di kampus ataupun yang arahnya ke Scopus nanti perkiraan berarti di tahun 2026. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Ibu dalam membersamai acara dari awal hingga akhir
kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih LP2M semuanya. Sukses selalu. Amin, amin. Sama-sama Terima Prof. kasih, Adem. Prof. Ya, Jadi pamit, Pak. pamit ya. Terima kasih. Monggo, Nggih, monggo. nggih Pamit. Pak Rahmat, matur Thank you. nuwun. Sami-sami. Matur nuwun, Terima matur kasih.